Ahmad Fitrah, Saya. Alfinar, Iya. Alim, Ya. Asifah, Ada. Bayu, Ada. Billy. Ya. Baik, hari ini kita akan tetap mempelajari tentang yang namanya sumber daya alam. Nah, yang kemarin ya kan bahwasanya kita kan sudah mengetahui itu yang namanya klasifikasi sumber daya alam, ya kan, dari jenisnya, dari sifatnya, ya. Nah, di mana di situ hari ini kita fokuskan untuk membahas yang namanya apa kira-kira? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya kan? Gimana saat ini kita akan membahas tentang yang namanya sumber daya alam kehutanan terlebih dahulu. Ya kan? Kita fokuskan tentang yang namanya hutan. Nanti kita akan berbicara tentang yang namanya fungsi hutan, yang namanya jenis hutan dan sebagainya. Nah, nanti kegiatan kita bahwasanya adalah diskusi. Kita punya masalah, kita memecahkan masalah melalui yang namanya diskusi itu tadi. Tapi ingat, yang namanya diskusi, yang dimana di situ ada si A, si B, si C, si D, dimana di situ menyumbang, ya kan, pemikirannya, ya kan. Jadi adanya kerja sama, bukan yang satu kerja yang lain sama. Kalau yang satu kerja yang lain sama, dimana di situ apa? Menjadi beban akhirnya yang lain, begitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu, ya kan, ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Ya kan, di hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Nah, di sini tujuannya, sebentar saya sampaikan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, di mana di situ mengidentifikasi kekayaan alam, kehutanan Banyuwangi, ya kan? Yang kedua, menjelaskan manfaat adanya hutan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis hutan yang ada di Banyuwangi. Habis itu menganalisis potensi kehutanan Banyuwangi. Habis itu ada menganalisis pengelolaan hutan. Ya, setelah itu ada pembuatan peta. Ya kan, kita nanti membuat peta Kabupaten Banyuwangi, di mana di situ nanti kita kasih warna, ada beberapa jenis ya yang di Kabupaten Banyuwangi. Habis itu menyajikan peta persebaran hutan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, tentunya dari peta yang kita buat nanti akan kita sajikan atau kita presentasikan. Nah, lengkapnya itu ada di LKPD nantinya. LKPD sudah saya siapkan, nanti kita akan bentuk kelompok sesuai persoalannya masing-masing. Kurang lebih ada 5 kelompok nantinya. Nah, tapi sebelum itu ada video, ya kan, yang ingin Bapak tampilkan, di mana di situ nanti kita, ya kan, kira-kira apa? Melihat video. Tapi sebelum kita melihat video, menganalisis video, kira-kira Bapak mau tanya, ya, fungsi hutan itu apa sih? Ya, Dian. Apa Dian? Salah satu fungsi hutan itu Pak, salah satunya ada untuk kegiatan perekonomian. Terus penghasil oksigen. Iya, oksigen. Terus kira-kira ada yang bisa menjawab? Maaf, menambahkan sifat Sebagai tempat tinggal dari ekosistem. tempat tinggal dari ekosistem. Ya, iya benar. Dari 3 jawaban ini benar. Beli plus untuk kalian. Jadi di mana ada beberapa fungsi hutan, ya kan? Nah, dari 3 jawaban ini, di mana di situ apa namanya ya? Itu hanya sebagian kecil dari fungsi hutan, ya kan? Yang pertama itu ada penghasil oksigen yang kita hirup kita hirup setiap harinya oksigen itu untuk kehidupan kita. Habis itu ada yang namanya kegiatan perekonomian,
ya kan? Yang terakhir di mana situ adalah sebagai tempat ekosistem atau bisa dikatakan habitat. Ya kan? Nah, Pak, kalau seandainya perekonomian itu gimana? Banyak. Contoh, ya kan? Kita nanam pohon nih di hutan, ya kan? Kita tebang, jual pohonnya. Simpelnya seperti itu kegiatan perekonomian. Nah, hari ini, ya kan, saya ingin menampilkan video di mana di situ temanya tentang timbal balik, ya kan? Kita berbuat ke hutan juga bisa berbuat untuk kita, yaitu adalah mutualisme. Sebentar, Bapak siapkan terlebih dahulu. Dengar ya suaranya ya. Tempat itu ya masih banyak ya kita jual. Tiap hari orang masuk bawa jaring, bawa senapan, terutama yang perambahan hutan itu dengan menebang pohon alam itu sendiri yang sebenarnya itu sangat penting untuk kelestarian loa. Bagi kawasan hutan, jenis-jenis lebah ini sebenarnya adalah kelompok spesies kunci ya, karena lebah sendiri memegang peran yang sangat penting dalam hal penyembuhan atau polinasi di bunga-bunga yang ada di hutan. Artinya dengan adanya lebah, pohon-pohon itu akan terus beregenerasi. Dalam 5 kelompok ada 5 masalah, nanti kita diskusikan. Bisa? Nah, Bapak minta saat ini silakan membentuk kelompok seperti yang pertemuan kemarin kelompoknya. Bisa langsung membentuk lingkaran dalam suatu tempat, ya kan? Yang jelas bahwasanya tidak boleh terlalu jauh. Bisa? Oke, 2 menit dari saat ini. Di sini ada KPD, ya kan? Nanti semua kegiatan, ya kan, itu akan ada tuntutannya masing-masing. Bisa ya? Kerjakan pada setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5 ya. 4 di sini. Lima di sini. Ya, nanti ya kan apa namanya? Instruksinya sudah ada di situ. Bisa sudah ada di LKPD. Nanti ada di kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, di mana di situ ada istilah diskusi, ya kan? Nanti kalau memang sudah selesai, ataupun ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Jadi angkat tangan nggak hanya yang nggak kuat saja, ya kan? Jadi angkat tangan nggak hanya yang nggak kuat saja, tapi angkat tangan bisa jadi di mana di situ bertanya. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Tentang alih fungsi lahan. Yang berwarna ungu ini adalah taman nasional, kemudian
hutan Banyuwangi agar lebih bermanfaat. Satu, fasilitas jalan diperbaiki agar wisatawan itu kalau mau berwisata ke hutan taman nasional dan lain sebagainya itu dan fasilitas penerangan juga harus sangat pentingnya dengan jalan, karena penerangan juga bagus untuk wisata malam bagi orang pertama yang menjaga hutan bersama polisi, seperti menjadikan anak mereka produk dan lain sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Jadi bawahnya di situ ada beberapa solusi. Itu ambil fungsi lahan. Habis itu kalau seandainya kebakaran hutan, ya tadi apa kira-kira fungsi awal? Solusinya, solusi untuk menghindari kebakaran hutan apa kira-kira? Tadi, iya tidak membangun kelompok. Terus apa lagi? Adanya pembinaan. Kalau seandainya membuka lahan, tidak harus dengan cara membakar. Kita ciptakan teknologi yang tepat guna. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih, ya kan, yang kita pelajari sebenarnya hari ini? Saya Pak. Ada apa? Kenapa ada apa? Makanya dari awal kita sudah mempelajari tentang tujuan pembelajaran 7 poin, terus mutualisme hubungan kehutanan. Benar, kata apa benar? Ya kan, kita tadi sudah mempelajari, ya kan, bagaimana cara kita merawat hutan, bagaimana caranya kita mengetahui fungsi hutan, bagaimana caranya kita menghargai adanya hutan, gitu ya. Nah, di situ di akhir, di mana di situ kita sudah tahu, ya kan, kekayaan hutan yang ada di Banyuwangi, yang seharusnya itu bisa kita maksimalkan, ya kan? Seharusnya kita bisa membuat kaya kita nggak hanya menjadi yang namanya penonton, betul nggak? Betul ya? Itu yang terjadi saat ini. Nah, di ujung pertemuan kita hari ini, ya kan, Bapak hanya ingin mengingatkan, ya kan, pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tetap sumber daya alam, ya kan, tetap sumber daya alam, tapi kita khususkan tentang yang namanya sumber daya alam pariwisata. Nah, senang-senang di pariwisata nih, ya kan? Tapi apakah senang-senang saja? Oh, tidak. Di situ juga ada problem-problem yang harus kita ulas nanti. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Harus semangat ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Oke, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Kita mengakhiri pembelajaran